Pagi menjelang siang para saudari dan saudara juga yang mengikuti melalui channel YouTube. Jadi ada ribuan orang di sini, ya terlihat maupun yang tidak terlihat, begitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin ada begitu banyak kegiatan, tapi para saudari dan saudara memilih untuk datang ke tempat ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kita dapatkan terlebih dalam tahun jubileum Santo Fransiskus ini, supaya nanti dalam penjara-penjara kita selanjutnya kita sungguh memahami mengapa kita merayakan tahun jubileum Santo Fransiskus. Jadi nggak asal ikut-ikutan, tapi kemudian kita tahu maknanya apa dan maknanya itu berguna dalam kehidupan kita. Harapannya setiap bulan kita bisa bertemu dan melanjutkan kisah-kisah inspiratif tentang Santo Fransiskus. Kita mengawali dengan memuji Tuhan seperti Santo Fransiskus, memuji Tuhan bersama dengan segenap ciptaan. Pujilah Tuhan, ya, lagu nomor 1 di halaman 15. Sudah ketemu semua? Saya nyanyikan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Langit dan bulan, pujilah Tuhan, bumi lautan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Dengan gembira, pujilah Tuhan. Dengan iringan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Rumput hijauan, pujilah Tuhan. Unggas udara, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Makhluk di bumi, pujilah Tuhan. Demi Sang Raja, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. 8. Saudari-saudara, mari kita mendengarkan kisah Santo Fransiskus yang begitu menghormati gereja-gereja. Di mana saja gereja berdiri, mereka membungkuk sampai ke tanah, pun kalau mereka tidak berada di sana, tetapi bagaimanapun juga melihatnya dari jauh. Dan dengan menundukkan badan dan jiwa ke arahnya, mereka menyembah Allah yang Maha Kuasa sambil berkata, "Kami menyembah Engkau, Kristus, di sini dan di semua gereja di seluruh dunia." Sebagaimana telah diajarkan Bapak Suci Fransiskus kepada mereka. Dan yang tidak kurang menakjubkan ialah
bahwasannya mereka melakukan itu pula di mana saja mereka melihat salib atau tanda salib, entah di tanah, entah di dinding, entah di pohon, entah di pagar-pagar jalan. Itu dasar kenapa kita mendoakan doa sembah sujud, doa nomor 1 di halaman 8. Maka mari mengikuti teladan Santo Fransiskus. Marilah kita menundukkan kepala atau membungkukkan badan serta mendoakan doa sembah sujud bersama-sama. Di hadapan salib Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Kita memahami bersama, saudari dan saudara, Santo Fransiskus begitu menghormati salib Yesus. Pertobatannya juga diawali dengan perjumpaan dengan Dia yang disalibkan. Hari ini kita akan membahas perjumpaan Fransiskus dengan Kristus yang tersalib pada salib San Damiano. Maka mari sejenak kita mendengarkan kisah Santo Fransiskus yang begitu menghormati salib dan bagaimana yang tersalib memberikan perintah kepada Santo Fransiskus. Setelah Fransiskus kembali dari lembah Spoleto, masih ingat ya, bulan yang lalu Fransiskus kan mendapatkan mimpi bagaimana ia melihat sebuah istana dengan begitu banyak perlengkapan perang. Dan lalu ada suara, Fransiskus, ini semua untuk engkau. Namun, siapakah yang engkau akan abdi untuk mendapatkan semuanya itu? Mengabdi Tuhan atau hamba? Kemudian Fransiskus mengatakan, dia mengabdi kepada Tuhan, masa ia mengabdi kepada hamba? Oleh sebab itu pulanglah kembali ke Asis. Nah, dari pengalaman itu, mungkin kita pernah mendengar Fransiskus berjumpa dengan Zarathustra. Setelah itu, pengalaman rohaninya berpuncak pada perjumpaannya dengan Kristus pada salib San Damiano. Kisah 3 sahabat menceritakan begini. Selang beberapa hari, Fransiskus mondar-mandir di dekat gereja San Damiano. Dalam batin dikatakan kepadanya agar masuk untuk berdoa. Ia masuk dan mulai berdoa dengan hangatnya di depan sebuah salibnya. Salibnya ada di hadapan kita, yang akan kita renungkan lebih lanjut. Dengan lembut dan iba, gambar Yesus yang ada di salib itu berkata kepada Fransiskus, "Hai Fransiskus, tidakkah engkau lihat rumahku yang hampir roboh ini? Jadi pergilah dan perbaikilah untukku." Dengan gemetar dan takjub Fransiskus berkata, "Dengan senang hati, aku mau berbuat demikian, ya Tuhan." Sebab ia memahami apa yang dimaksud. Ialah gedung gereja itu, yang karena sangat tua, terancam tidak lama lagi akan runtuh. Tetapi akibat sapaan tersebut, ia begitu penuh sukacita dan begitu diterangi cahaya. Sehingga dalam batinnya ia yakin bahwa yang telah berbicara dengannya itu benar-benar Kristus yang tersalib. Dalam ritus ziarah kita, nanti kita diajak untuk melakukan cara para Fransiskan mendoakan doa ini, yaitu dengan merentangkan tangan di hadapan salib San Damiano. Maka marilah kita memulai penziarahan kita hari ini, ziarah Jubilium Santo Fransiskus, dengan membuat tanda kemenangan Kristus pada salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti teladan Santo Fransiskus, ya, kita bisa duduk saja, gak apa-apa. Kita merentangkan tangan dan mendoakan doa di depan salib San Damiano bersama-sama. Doa halaman 8 nomor 2.
Dengan merentangkan tangan kita mendoakan doa ini bersama Santo Fransiskus. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang akan menyenangkan. Jadi nanti di setiap ziarah kita akan mendoakan doa itu dengan merentangkan tangan. Nah, kembali kita ke topik hari ini, misteri yang ada di salib San Damiano. Mulai dari tahun ini, seluruh KAJ akan diperkenalkan dengan salib yang satu ini. Tapi ya, saya tidak tahu apakah salib ini dianggap sebagai sesuatu yang istimewa atau ya hanya mungkin sekitar hanya gambar biasa. Kemarin di Mangga Besar juga bertanya kepada saya, pakai salib San Damiano, haruskah pakai salib San Damiano? Lalu saya mengatakan ya terserah saja. Dalam hati saya kan percuma juga ya pakai salib San Damiano tapi nggak tahu maknanya apa. Oleh sebab itu ya, untuk kita yang berkumpul pagi sampai siang hari ini, harapannya memahami. Nanti kalau ketemu atau melihat salib seperti ini, seperti Fransiskus yang juga melihat salib ini, terinspirasi. Tadi di dalam kisah pengantar dikatakan Fransiskus lagi mondar-mandir di sebuah gereja yang sudah roboh. Lalu ia tergerak hatinya untuk masuk dan mulai berdoa di hadapan salib Yesus. Jadi sudah roboh, tinggal salibnya yang masih berdiri. Dan disitulah Fransiskus mendoakan doa yang tadi kita doakan bersama. Sebagai sebuah ungkapan ketidaktahuan Fransiskus mau ngapain. Sehingga dalam hatinya itu ada sebuah doa, Tuhan, apa yang Kau inginkan agar aku lakukan? Jadi kalau kita melihat kemarin setelah mimpi di Spoleto, Fransiskus sudah gak tahu apa-apa lagi, pokoknya pulang ke Assisi dan menunggu Tuhan mau apa ya dengan hidupku. Titik baliknya adalah ketika berdoa di depan salib San Damiano. Oleh sebab itu, ziarah Jubileum Santo Fransiskus juga dimulai dengan berdoa di depan salib, khususnya salib San Damiano dengan doa tadi. Dan setelah Fransiskus berdoa demikian, ada suara dari salib itu. Masih ingat tadi suaranya apa yang didengar oleh Fransiskus? Pulanglah ya, enggak rumahku ya. Iya, ada rumah-rumah gitu kan ya. Perbaikan. Betul. Hai Fransiskus, tidakkah kau lihat rumahku yang hampir roboh ini? Jadi pergilah dan perbaikilah untukku. Kisah ketiga sahabat itu menuliskan ceritanya seperti itu. Fransiskus mendengar langsung Tuhan memanggilnya. Kisah ini mengingatkan saya akan sebuah lagu. Pasti tahu semua ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
Ku jawab ya, ya, ya. Nah, lagu itu menggambarkan peristiwa pertama kalinya Fransiskus mendengar Yesus memanggil namanya. Hai Fransiskus. Fransiskus, lihat ini rumahku sudah hampir roboh. Jadi pergilah, perbaikilah rumahku ini. Nah, lihat. Masing-masing dari kita mungkin bisa mengganti nama Fransiskus dengan nama-nama kita ya. Hai Jifung, tidakkah kau lihat rumahku yang hampir roboh ini? Ya gitu ya. Lita, hai Lita, tidakkah kau lihat rumahku yang hampir roboh ini? Bener, maksudnya roboh. Nah, pas banget ya. Ya, jadi ini relevan juga ya. Jadi masing-masing dari kita diharapkan dalam ziarah di film Santo Fransiskus ini mendengar kata-kata yang sama sebagaimana itu didengar oleh Fransiskus di depan salib San Damiano. Dan ketika mendengar itu, Fransiskus tidak takut, Fransiskus tidak gentar, Fransiskus tidak bertanya-tanya dengan penuh keraguan. Dikatakan ia begitu penuh sukacita dan begitu diterangi cahaya sehingga dalam batinnya ia yakin bahwa yang telah berbicara dengannya itu benar-benar Kristus yang tersalib. Makanya kan lagu tadi ya, oh giranglah Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Jadi setelah mendengarkan Yesus, dengar dia panggil nama saya, lalu respon kita adalah ada sukacita, bukan takut ya. Suara apa nih begitu kan ya, malam-malam gak ada orang, gak ada apa, tiba-tiba mendengar suara kayak gini, udah tahu rumah saya hampir roboh gitu ya. Wah, ini wangsit dari mana? Enggak, ada sukacita, yakin ini suara Yesus. Dan kemudian dikatakan dalam Kisah 3 Sahabat, Fransiskus menjawab, dengan senang hati aku mau berbuat demikian ya Tuhan. Aku jawab, iya Tuhan, aku mau. Jadi dalam renungan kita di poin yang pertama ya, saya juga yakin ketika kita hadir di sini bukan undangan Charles, undangan saya, tapi Yesus sendiri. Yesus juga mau menyampaikan hal yang sama. Perbaikilah nama salahnya. Mari kita pahami bersama, rumah Tuhan yang mana yang perlu kita perbaiki. Betul. Nanti di dalam renungan APP pertama kali kita diajak untuk memperbaiki hati kita, relasi kita dengan Allah, supaya Allah tinggal di dalam hati kita. Rumahku, apakah hati kita sudah menjadi rumah Allah atau belum? Nah, kayak gitu tuh. Atau hati kita dipenuhi dengan barang-barang kebencian, dendam, keserakahan. Oh, penuh ya, Tuhan mau datang, mau tinggal juga nggak ada tempat begitu kan. Itu yang pertama. Lalu rumah yang mau dipakai untuk Tuhan hadir dan tinggal di mana? Di mana lagi setelah di hati? Maksudnya? Rumah Tuhan di mana? Kan tadi yang pertama hati kita menjadi rumah Tuhan. Nah, Paulus juga mengatakan ya, tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Lalu lanjut keluarga dan komunitas kita. Oleh sebab itu di rumah-rumah Fransiskan selalu ada salib San Damiano. Ini juga saya mau bawa supaya di ruang tamu kita nanti ada salib San Damiano, sehingga ketika melihat salib ini diingatkan, oh iya ya, apa yang perlu saya perbaiki dari relasi saya dengan orang lain, relasi saya dengan sesama, relasi saya dengan anggota keluarga. Kita bangun lagi nih, bangun keluarga kita, bangun relasi kita, sehingga Tuhan hadir di sana. Kemarin kan katanya ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Tapi
kalau ibu-ibu 2-3 ibu kupu-kupu Tuhan lari. Kenapa? Karena nama yang lain yang disebut bukan nama Tuhan. Ya. Kalau nama yang lain yang disebut mungkin jadinya panjang begitu ya. Si ini gini-gini loh, si itu juga gini-gini loh. Itu perlu kita perbaiki. Jadi pesannya adalah mari memperbaiki relasi kita dengan sesama sebagai rumah Tuhan. Lalu yang ketiga tadi APP kita menjadikan bumi sebagai rumah kita bersama di mana Tuhan hadir dan tinggal di dalamnya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi baik adanya. Sekarang kita robohkan rumah itu, kita kotori, kita membuat rumah yang diciptakan dengan begitu indah dan megahnya menjadi porak-poranda karena ulah manusia. Yuk kita perbaiki. Nah itu pesannya tuh. Ya jadi silakan melihat hati saya sudah belum saya perbaiki. Relasi saya dengan keluarga, dengan sesama sudah belum saya perbaiki. Dengan alam sudah belum. Berikutnya pertanyaannya caranya gimana? Caranya gimana? Orang memperbaiki rumah kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini memperbaiki ini kurang lebih setahun ya? Tahun. Kurang lebih setahun. Memperbaiki rumah yang real ini yang mungkin ada target waktunya ya. Tapi kalau memperbaiki rumah dalam hati kita, waktunya nggak terbatas sekali. Betul sekali. Mungkin karena kalaupun kita sudah ini pasti akan ada satu permasalahan lagi yang menghancurkannya lagi, menjadi persoalan atau apa yang pasti berulang-ulang lah kita mencoba memperbaikinya. Karena belum tentu sekali diperbaiki dia akan langgeng. Kalau hati ya, kalau hati, kalau rumah sih oke lah, kalau bangunan sekali direnovasi kita menjaganya dengan baik ya pasti sama seperti halnya hati kita yang ini. Kalau kita perbaiki terus kita jaga ya mungkin bisa langgeng. Tapi kalau kita berasa kita udah perbaiki udah kan cuek aja, yang penting kita udah perbaiki, lama-lama kan dia akan keropos dengan sendirinya tanpa kita sadari seperti itu. Betul sekali Cifung. Jadi membangun rumah ini menarik nih. Perintah yang diberikan oleh Yesus kepada Fransiskus, pergilah dan perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini. Bukan membangun. Memperbaiki. Jadi Fransiskus tidak pernah membangun dari awal sebuah gereja dalam bentuk fisik maupun secara spiritual, tidak membuat fondasi yang baru, tapi memperbaiki. Betul yang dikatakan oleh Cifung, memperbaiki sebuah rumah itu kadang-kala tidak ada batas waktunya. Sudah jadi nih, ada saja yang rusak. Nah itu kan ya, ada saja entah karena dimakan usia rusak dan harus diperbaiki, tidak boleh dibiarkan. Karena ketika dibiarkan terus-menerus rusak, kerusakannya akan semakin parah. Ya dimakan rayap. Itu rumah saya. Jadi inilah ajakan. Sudah jadi nih, ada ada yang bocor, diperbaiki. Sudah jadi nih, ada ininya lah yang rusak. Sudah jadi nih. Jadi kadang-kadang berbicara tentang memperbaiki rumah tidak akan pernah sampai tuntas. Selalu ada saja yang perlu kita perbaiki. Nah itu dia pesannya. Jadi proses ini akan berlangsung seumur hidup kita. Kita nggak boleh mengatakan, wah rumah saya sudah saya perbaiki, sudah aman. Kata siapa gitu kan ya. Sambil Uyu datang. Betul. Di Assisi sendiri pernah terjadi gempa. Nah ketika terjadi gempa maka pasti ada kerusakan dan harus diperbaiki. Wajar. Para saudara di Assisi itu nggak mengatakan, ya
sayang ya, mereka yang mengatakan selamat datang saudara gempa begitu kan ya, terjadi gempa di Asisi dan mereka memperbaiki apa yang rusak. Itu adalah hal yang biasa. Nah itu dia ya, semoga menjadi kebiasaan kita. Setiap malam kita bisa merenung, hari ini apa yang rusak ya, apa yang saya sudah perbaiki dan apa yang belum saya perbaiki. Nah itu ciri khas Fransiskan dalam apa ya, membuat renungan setiap hari. Wah, saya merasa hubungan saya dengan dia sudah rusak, besok saya mau memperbaiki, besok saya mau datang kepada dia dan minta maaf. Itu dia tuh. Dan tugas itu akan berlangsung terus menerus sampai akhirnya seperti Fransiskus kita mengalami transitus, memasuki kehidupan. Paus Leo ke-14 itu dalam doanya, nah ini di halaman 10 ya, doa dari Paus Leo ke-14 dikatakan, engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Halaman 10. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Saya berpikir ya, kalau orang yang mendoakan ini tanpa tahu salibnya kayak gimana, apakah bisa menangkap pesan dari Paus Leo ke-14 ini? Mungkin mereka mengatakan, ya udah asal doa, asal baca, apa susahnya gitu kan. Tapi harapannya orang memahami kenapa ya Paus Leo itu mengatakan engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari dalam dia yang tersalib sumber segala pendamaian yang meruntuhkan setiap tembok dosa. Maknanya apa? Nah, kalau tadi kita kembali ke pengalaman Fransiskus di depan salib San Damiano, mungkin kita sudah mulai kebayang, oh itu yang dimaksud oleh Paus. Artinya salib San Damiano, Yesus pada salib ini mengajak kita untuk memperbaiki relasi kita, rumah kita bersama, dan di saat itulah kita menemukan damai yang sejati. Memperbaiki relasi dengan sesama, kita bermusuhan, nggak ada damai. Setelah kita perbaiki, maka kita mengalami damai. Nah itulah maksud dari Paus Leo ketika nanti kita mendoakan doa tadi. Kenapa pada salib? Nah, kita lihat kalau kita membaca di dalam kitab suci Efesus 2 14 ayat Efesus 2 ayat 14 sampai 17. Efesus nggak ada di situ ya. Iya, nggak ada. Pasti orang Katolik sejati karena nggak ada yang buat kitab suci. Iya, nggak disuruh. Kalau saudara-saudari kita nggak disuruh begitu kan ya. Ya, karena kan mereka memang itu. Nah, pokoknya dibaca atau enggak gitu kan, bawa kitab suci. Nah, sekarang, silakan siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca nih? Ayo. Efesus 2 14 sampai 17. 14 sampai. Kebaca nggak Cipong? Bisa dong. Bisa dong. 14 sampai. Efesus 2 14 sampai 17. 14 sampai 17. Kita dengarkan bersama. Kamera mungkin bisa ke Cipong. Tapi ke sini. Silakan. Ini dong Cipong. Nah, Efesus 2 ayat 14 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya,
di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihat, yang jauh dan yang dekat. Dulu 800 tahun yang lalu Fransiskus berdoa di depan salib Damian. Dan sampai dengan hari ini, begitu jauh jaraknya 800 tahun yang lalu, kita pun oleh Paus Leo ke-14 diajar untuk menemukan pesan utama. Engkau menemukan damai sejati dalam salib Sang Damianmu. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia, seperti yang Rasul Paulus katakan. Dia yang tersalib, sumber segala perdamaian, yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Indah bukan? Indah ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Mencari perdamaian yang bersumber dari Yesus yang tersalib. Oleh sebab itu salib ini menjadi populer. Kalau kemarin yang mesen patung Santo Fransiskus itu melonjak menurut para pengrajin di Jogja, ya mungkin mereka yang dari biara mengatakan kalau bisa dibuat begitu kan ya, kami juga mau. Lalu saya bilang, aduh, ini yang biasa buat pulang kampung dan menikah begitu kan ya, kan sudah menikah nggak balik-balik nih kayaknya kan ya. Tunggu duitnya habis dulu. Dia bisa buat seperti yang di ruang doa kita itu dia yang buat begitu kan ya. Kalau yang lain buat tidak terlalu rapi. Iya, jadi iya, kalau ada nanti mungkin banyak orang yang akan mencari salib ini karena salib ini istimewa, bukan hanya untuk Fransiskus tapi juga mungkin untuk kita, generasi kita saat ini. Mari kita melihat lebih lanjut ya tentang salib yang menjadi inspirasi dari Santo Fransiskus karena mendengar Yesus berbicara kepadanya dan juga diangkat oleh Paus Leo ke-14. Figur utamanya adalah Yesus, besar dibandingkan yang lain. Lalu Yesus yang membuka matanya, itu luar biasa ya. Kalau salib-salib yang lain mungkin Yesus sudah menutup matanya atau sudah apa ya istilahnya ya, sudah menyerahkan dirinya kepada Bapa dan wafat. Nah, kalau salib ini digambarkan ini lebih tua dari Fransiskus ya. Dikisahkan kalau melihat sejarahnya, salib ini sudah ada jauh sebelum Fransiskus berdoa di depan salib ini. Nah, kalau kita lihat mungkin sekitar tahun 1100 salib ini dibuat. Luar biasa. Jadi sampai hari ini masih ada aslinya di Assisi. Yesus yang membuka matanya, bukan lagi Yesus yang mati, tapi Yesus yang sudah melewati kematian dan bangkit. Nah, ini dia ya, ini ciri khas dari salib San Damian. Lalu Yesus tidak mengenakan cawat yang seperti salib pada umumnya, tapi mengenakan baju efod namanya ya, yang menggambarkan dia seorang imam sebagaimana di perjanjian lama. Jadi cawatnya itu sampai lutut. Nah, ini baju efod yang digunakan oleh para imam. Yesus mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Lalu kisah itu Yohanes dikutip, itu ada Bunda Maria dan Rasul Yohanes. Sudah sering kali saya ceritakan kisah Yesus menyatakan kepada ibunya, inilah anakmu, yang memberikan ibunya kepada kita, dan Yohanes, inilah anakmu. Lalu di sini ada Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Centurion ini ya. Centurion itu adalah pasukan 100. Makanya di belakang itu ada beberapa orang, ada seorang wajah yang kecil ya. Centurion itu mengingatkan kita akan perwira Romawi yang
mengutus orang kepada Yesus dengan ucapan Tuhan, berkatalah sepatah kata saja, iya betul, maka anakku akan sembuh, ya pegawaiku akan sembuh, yang diabadikan dalam doa ketika anak domba lah, ketika kedua ya Tuhan saya iya Tuhan datang pada saya dan berkatalah saya lagi 3 batang centurion di sini ya. Iya. Dan ini anak yang dipercayakan atau pegawai yang dipercayakan. Lalu kemudian ada 2 figur kecil di sini. Ini Longinus yang menusuk lambung Yesus. Di sini ada luka pada lambung Yesus. Dan darahnya ini langsung memancar kepada Yohanes di sini. Yohanes muridnya. Betul. Oh. Kan di sini berdiri Bunda Parah dan Yohanes sebagai lambang gereja penerima keselamatan. Oh. Ini Longinus. Lalu ini orang Yahudi yang mengatakan, kalau kau putra Allah turun, begitu kan? Nah, digambarkan kecil ya, karena mungkin dilihat sebagai figur antagonis. Ini mewakili pihak Romawi, ini mewakili pihak Yahudi. Nah, yang menarik, semua ngaduknya ke depan ya, cuman orang Yahudi yang ngaduknya ke samping. Mungkin supaya kelihatan ya, hidungnya itu agak mengkung begitu kan ya, yang menggambarkan orang Yahudi. Ini orang Romawi, sama seperti ini. Ini 2 malaikat, ya kita ingat ketika para wanita datang ke makam Yesus, mereka menjumpai ada malaikat yang menggulingkan bangku makam. Ini hitam, melambangkan makam yang kosong. Hitam. Jadi seolah-olah Yesus berdiri di depan makam yang kosong. Yesus yang tersalib adalah Yesus yang bangkit. Lalu menggunakan lingkaran halu. Ini Indri ya, tapi dalam bahasa Latin IHS itu nama Yesus atau Yesus Hominum Salvator, Nasare Rex Deodarorum. Lalu kemudian Yesus naik ke surga. Nah ini dia nih yang menarik. Disambut para malaikat dan tangan kanan Allah Bapa, betul ya. Menyambut Yesus. V itu artinya victory, kemenangan. Yesus sudah menang. Yesus naik mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Ini ada ayam, ya seringkali orang nganggap Petrus ya, tapi sebenarnya dalam pemahaman lebih lanjut itu dilihat sebagai waktu kebangkitan Yesus di waktu fajar. Jadi ayam berkongkong, Petrus menyangkal Yesus. Lalu hari berikutnya ayam berkongkong, pada hari Minggu Yesus bangkit. Jadi sama-sama ayam berkongkong, yang satu karena hidup yang lama yang menyangkal Yesus, yang satu hidup yang baru. Yesus yang disangkal itu bangkit dan tentunya memberi pengampunan kepada Petrus. Lalu kemudian ini kerang yang saya sudah jelaskan dalam kerangka keselamatan, tapi intinya kerangnya kudus di sini. Ini menarik. Jadi ada beberapa tiruan salib San Damiano yang kerangnya sampai di sini nih. Tapi yang asli kerangnya kudus di sini. Nanti kalau melihat lebih lanjut di sini itu tidak ada kerang, ditutup dengan kerang supaya orang bisa masuk dari bawah gitu loh. Nah, kan pintunya terbuka di sini. Ini pintu keselamatan. Ya ini kerangnya semua tertutup kerang, dan di sini enggak. Lalu di sini ada ranting anggur. Ia mengingatkan kita bilang aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Jadi masuk ke sini kita bersatu dengan Kristus. Nah, berbuah dalam pertobatan. Lalu, nah kalau dilihat lagi di sini turun. Ini kelihatan nggak ya? Lengan sebelah kiri itu turun, lengan ininya. Harus melihat yang lebih besar kali. Yang ini naik. Di bangku besar kelihatan. Itu melambangkan yang kanan itu penjahat yang bertobat diangkat. Yang sebelah kiri turun. Ya, penjahat yang tidak bertobat, yang tetap pada hukuman kekal. Nah, seperti itu. Jadi melihat salib San Damiano itu mengajak kita masuk ke dalam misteri keselamatan.
masuk ke dalam misteri Paskah. Oleh sebab itu di keluarga Fransiskan itu bukan hanya mengatakan 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus, tapi mengatakan 800 tahun pasca Santo Fransiskus. Ikut Yesus yang tersalib artinya ikut melewati kematian, memasuki kemuliaan Paskah. Paskah itu kan artinya lewat, Passover. Nah, tantangannya adalah apakah kita bisa melewati berbagai macam rintangan? Apakah kita bisa tetap setia memikul salib? Apakah kita mampu untuk melewati berbagai macam kesulitan hidup sampai akhirnya ikut menang victory ya bersama dengan Yesus? Di dalam jalan salib, kalau masih ingat, di perhentian yang ke-9 Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, kita sudah berusaha membangun sesuatu yang baik, tapi dirusak oleh orang begitu kan ya. Mampukah kita tetap setia untuk bangun lagi dan memperbaiki? Nah, itu. Jadi kalau tadi tentang memperbaiki gereja, nah sekarang apakah kita setia sampai akhir, sampai Paskah, sampai akhir kita mengalami mulia bersama dengan Kristus yang 800 tahun lalu dialami oleh Santo Fransiskus. Jadi dua hal ini rasanya bisa kita renungkan ketika kita berdoa di depan salib San Damiano. Ada beberapa yang kecil-kecil ya, saya lupa bawa. Nanti saya kemarin dari Pastor Robi itu dapat kartu doa yang kecil. Yang ada di Mabes ya? Iya, yang ada di Saya Mabes. Lupa ambil, saya lupa bawa, Cipu lupa ambil. Nanti saya bawakan. Iya, nanti pas jarak. Betul, boleh ya. Karena terbatas juga nanti ya untuk kita karena seringkali Luar biasa ya, maksudnya di dalam satu salib ini bisa menceritakan semuanya ya, dilukiskan dengan itu ya. betul. Ini maksudnya kan saya sedikit ini salib Damiano ini itu karena memang nama gereja ya. Oh, jadi pas Santo Fransiskus ada di gereja itu, dan salib ini udah ada sebelum Fransiskus itu bertobat. Betul. Oh, jadi udah dari ada apa leluhur lah ya, maksudnya yang sudah memiliki salib ini. Betul. Jadi yang pertama, zaman dulu itu tidak semua gereja itu menyimpan sakramen Maha Kudus, apalagi gereja-gereja yang miskin dan tak terawat. Biasanya ya salib itu menghadirkan Kristus sendiri. Nah, itu yang terjadi di gereja San Damiano. Lalu kalau dilihat kronologisnya, salib ini tanpa tumpuan kaki digantung begitu kan ya, tingginya 210 cm dan lebarnya 130 cm. Besar. Sekarang juga digantung. Dibuat sekitar tahun 1100 pada kain rami. Jadi pada kain dilukis dan dipasang di atas kayu yang kuat. Sampai dengan hari ini masih bertahan. Yang membuat ini tidak diketahui namanya, tapi berasal dari Umbria karena gaya lukisannya bergaya Romawi, tapi ada pengaruh Timur ya, karena berbentuk ikon istilahnya. Jadi gaya ini, gaya Bizantin masuk Umbria melalui para rahib dari Syria yang sejak abad ke-6 tinggal di suatu biara di atas Gunung Monteluco dekat Spoleto. Jadi berarti Katolik Ortodok ya. Waktu itu kan belum terjadi skisma yang begitu besar, jadi gayanya itu masih, dan zaman dulu gaya di timur itu mereka tidak menggunakan patung, ya, menggunakan
ikon atau lukisan atau gambar kudus. Lalu dibuatlah ini dan ditaruh di gereja San Damiano, gereja Santo Damianus. Yang salib ini sebenarnya nggak punya nama ya, tapi karena ada di gereja San Damiano dikatakan salib San Damiano. Jadi ya akhirnya terkenal sampai dengan hari ini salib itu sebagai salib San Damiano. Di gereja itulah yang diperbaiki oleh Fransiskus sampai dengan hari ini. Di tempat salib aslinya itu ada replika yang digantung di sana, tapi salib aslinya itu sudah dibawa ke Basilika Santa Clara karena pada saat itu situasinya tidak aman di gereja San Damiano itu karena letaknya di bawah, jadi kalau diserang begitu kan, Asisi diserang pasti kena duluan begitu kan ya. Lalu akhirnya para suster mengungsi ke yang sekarang menjadi Basilika Santa Clara dan ditaruh di sana salibnya, karena mereka bawa ini sebagai harta berharga begitu kan ya, karena tidak ada lagi salib yang seperti ini, dan ini salib asli yang berbicara kepada Fransiskus. Jadi ya lalu dilestarikan hingga hari dan disebut oleh Paus Leo ke-14. Jadi awal mula perjumpaan Fransiskus, awal mula pertobatannya, titik baliknya itu ada pada perjumpaan Fransiskus dengan Yesus yang berbicara kepadanya lewat salib ini. Jadi Jadi kemarin lewat mimpi ya. iya, jadi mimpi itu belum jelas. Ya udah, kalau kamu mau mengabdi kepada Tuhan, pulang ke Asisi. Tapi nggak tahu dia mau ngapain. Nah, ketika itu dia hanya merenung, berjalan-jalan di sekitar gereja-gereja yang sudah roboh, yang sudah ditinggalkan orang, dan di gereja San Damiano ini dia masuk begitu kan ya, dan berdoa di sana, dan berdoa memohon supaya ditunjukkan, Lord Tuhan, apa sih yang kau inginkan agar aku lakukan. Lalu Yesus mengatakan, lihat nih Fransiskus, perbaikilah rumahku yang kau lihat sudah roboh. Lalu diperbaiki. Padahal itu masih ada imam yang tinggal di sana. Yaitu ceritanya lalu berlanjut, Fransiskus mengumpulkan uang, menjual barang-barang dagangan ayahnya begitu kan ya, sampai akhirnya gereja itu bisa diperbaiki dan menjadi biara Santa Clara yang pertama. Oh, jadi lagi dia memperbaiki gereja ini, dia tuh belum masuk satu seminari atau belum jadi orang, masih jadi awam lah ya. Betul. Kalau setelah gereja diperbaiki atau dia baru lebih mendalami, Betul sekali. masuk ke Ordo Fransiskan. Betul. Iya. Oh iya ya, itu ya. Iya. Oh iya. Jadi awalnya Fransiskus tidak pernah berpikir akan masuk biara. Ketika ditawari untuk masuk biara, dia pun tidak mau. Tidak pernah berpikir untuk menjadi klerus istilahnya gitu kan ya, menjadi biarawan. Dia hanya mau bertobat. Dia hanya mau hidup lepas bebas. Dia hanya mau menepati Injil Yesus Kristus. Tapi karena kelompoknya berkembang begitu pesat, dan akhirnya gereja memberikan pengesahan untuk cara hidup mereka, dan di saat itulah mulai Ordo Saudara Dina itu mendapatkan restu dari Paus Innocentius III untuk lalu menjadi ordo biarawan yang meminta-minta mendikan. Jadi tidak tinggal di biara yang sudah seperti yang kita kenal begitu kan ya, tapi mulai satu gaya hidup yang baru. Jadi ya memang begitu, bukan lalu cita-cita Fransiskus sebenarnya mendirikan ordo, tapi karena dia harus mengikuti struktur yang ada pada saat itu, ya akhirnya tandanya ya sejak 1209 ini Fransiskus menerima tonsura. Jadi kepalanya di tengah itu dibotakin sebagai tanda bahwa dia adalah bagian dari struktur gereja.
Jadi saya ada satu patung. pengesahan Iya, zaman dulu disahkannya dengan diberi longsuran, ini dikotakin di tengah. Di tempat saya itu ada patung Santo Fransiskus, mungkin satu-satunya patung yang Fransiskusnya masih ada rambut pada saat mula-mula. Jadi setelah membangun gereja San Damiano, lalu Fransiskus memulai hidupnya di Gubbio. Jadi ceritanya lebih dari cerita panjang. dari Assisi setelah membangun gereja ini Iya. dia beralih ke Dia menyepi ke Gubbio. Setelah itu baru kembali lagi ke Assisi, lalu mulai dengan beberapa orang yang mengikuti dia. ini yang di Gubbio ini dia tuh maksudnya itu dia di situ mengasingkan diri, terus yang kata kamu ketemu dengan serigala. Sebelum itu, Oh jadi sebelum. awalnya di Gubbio dia melayani orang kusta. Ada satu tempat penampungan orang kusta. Sambil dia berdoa, sambil dia mencari apa sih yang Tuhan kenal. Lalu kembali ke Assisi yang pekerjaannya memperbaiki gereja sampai akhirnya ada beberapa orang bergabung dengan dia. Jadi sebenarnya awalnya ya dari Assisi ke Gubbio. Nah ini yang kadang-kadang kisah ini tidak diketahui orangnya, hanya diketahui perjumpaan Fransiskus dengan serigala di Oh jadi dia ketemu serigalanya setelah dia beberapa kali ke Gubbio. Iya, setelah dia sudah punya pengikut, sudah cukup terkenal begitu kan ya, sudah cukup viral Fransiskus. Tapi sebenarnya di kota Gubbio itu dia memulai fondasi dari gerakannya. Oh fondasinya Iya. mulai di Gubbio. Di Gubbio. Karena pada saat itu kan dia apa istilahnya ya, ada konflik dengan ayahnya, lalu dia melepaskan seluruh pakaiannya dan mengembalikan kepada ayahnya. Jadi menarik diri dulu gitu kan ya, Iya. dengan pakaian seorang pertapa. Ini apa Cici kalau bercapa Cici pas tuh bajunya. Enggak dulu. Terus kan yang masalah yang persoalan serigala itu. Ini ceritanya nih kenapa di Gubbio kan kata kamu kan. Nah itu Fransiskus itu mendengar keluhan orang-orang di sana bahwa ada serigala yang mengamuk atau memang dia ketemu langsung. Dia mendengarkan dulu. Jadi Dia mendengarkan dari betul. masyarakat. Oh ini ada serigala nih, Betul. saya ini. Akhirnya dia datang dan dia menjumpai Iya. serigala itu. Betul. Dan, udah. Jadi ceritanya Fransiskus itu kan kemana-mana berkhotbah dan dari kota ke kota. Ketika mau menuju kota Gubbio, orang-orang bilang hati-hati begitu kan ya. Ada serigala yang ganas di sini. Karena kan ini apa yang malam. Nanti kamu diterkam begitu kan. Itu kami iya, ntar malam baru yang pertama. Kita udah kan pertama jalan ke Gubbio kan. Iya, makanya aku nanya agak-agak itu Iya. gitu kan maksudnya. Tanya general ya. Iya, paling tidak bisa sharing gitu. Oke lah, ngerti. Tapi yang menarik di APK itu dikatakan Fransiskus menggunakan momen itu untuk berkhotbah. Gimana manusia bisa berdamai dengan serigala yang ada di dalam Ya. diri. Nah, itu dia. Ya. Ya, jadi jangan sampai terpesona dengan cerita ketemu serigala, lalu sampai pada refleksi bagaimana serigala itu juga ada di dalam diri saya. Iya. Oke, nah itu tentang Gubbio. Tapi baiklah kita kembali ke awal bagaimana kisah Fransiskus akhirnya memulai pertobatannya. Meskipun hanya dipahami, oke lah bangun gereja gitu kan ya. Dia mengumpulkan dana dengan tangannya sendiri, nggak pakai tukang begitu kan, yang memperbaiki gereja San Damiano. Dia kerjaan sendiri. Kerjaan sendiri, Oh. kerjaan sendiri. Mungkin dibantu sama pengikut. Ya akhirnya ada beberapa orang lalu mengikuti Fransiskus memperbaiki gereja San Damiano dibantu dengan orang-orang sekitarnya. Jadi ya kita melihat bahwa memperbaiki sebuah institusi ini juga tidak bisa sendiri, tapi akhirnya menginspirasikan orang juga untuk ikut serta memperbaiki relasi itu. Akhirnya
memperbaiki gereja San Damiano, bukan lagi berbicara menjadi tukang bangunan. Ya, jadi Fransiskus tidak menjadi seorang kontraktor begitu kan ya. Tapi justru dengan cara hidupnya Fransiskus mengajak kita memperbaiki relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan juga dengan lingkungan sekitar, supaya Allah tinggal. Karena Tuhan mengatakan ini rumahku loh begitu kan ya. Tapi Robo, kamu bisa perbaiki tidak begitu kan ya, supaya aku sungguh-sungguh hadir di sana. Semoga inspirasi ini juga menjadi tugas kita ya, untuk lalu tidak hanya berdoa mengikuti ziarah Jubilum Santo Fransiskus, tapi lebih dalam menjadikan kisah-kisah Fransiskus menjadi kisah kita dan menjadi panggilan kita. Nanti kalau membaca doa Paus Leo, semoga bisa ngerasa gitu, oh ini loh yang dimaksudkan oleh Paus Leo di tengah konflik dan perpecahan di zaman ini. Kita harus kembali ke San Damiano, berdoa kepada Kristus untuk memohon damai. Nah, itu permenungan kita hari ini. Yakinlah bahwa damai itu akan menang terhadap segala macam pertikaian dan konflik. Yesus ketika bangkit, pertama kali yang disampaikan adalah Damai. Damai bagimu. Makanya salam khas dari Papa Fransiskus lengkapnya adalah semoga Tuhan memberikan damai kepadamu. Jadi Pace Bene itu berkembang ya. Awalnya Fransiskus dalam wasiatnya mengatakan Il Signore ti dia pace, semoga Tuhan memberimu damai. Karena salam itulah yang disampaikan oleh Kristus yang bangkit. Salam San Damiano mau mengajak kita menatap Kristus yang tersalib sebagai Yesus yang bangkit. Kalau kita hanya melihat hanya Yesus yang tersalib, wah hidup kita dipenuhi dengan duka cita, kesedihan. Tapi kita harus melihat jauh sampai kebangkitannya. Oleh sebab itu nanti, ini promosi ya. Setelah kita jalan salib, ada satu jalan lagi yang mungkin kurang populer, yaitu jalan cahaya, Via Lucis. Dengan 14 penantian, 14 penantian kebangkitan Yesus. Baru. Teksnya masih dalam bahasa Inggris. Ada di mana? Belum ada di Indonesia. Oh. Jadi rencana kita akan jalan salib, tapi dengan membawa gambar-gambar Via Lucis itu. Senang semua. Enggak, di gereja salib suci. Oh, salib suci yang Iya. di Bandung? Enggak, di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi spill dulu ya, kita akan Oh. ziarah. Tapi ya ini, ziarah yang nanti minggu depan itu adalah ziarah jalan salib. Kita akan jalan salib. Tapi yang saya katakan, Salib San Damiano mengajak kita bukan hanya berhenti menatap Yesus yang tersalib, tapi mengajak kita lewati salib, menatap Yesus yang bangkit. Via Lucis itu nanti perhatiannya di Emmaus, di pantai Danau Galilea, di ruang atas yang tertutup Yesus hadir. Nah, itu direnungkan. Belum ada di Indonesia. Betul. Kita coba. Karena jalan salib sebenarnya nggak boleh putus. Karena jalan salib itu to be continue. Jadi dia bersambung. Manusia kan hidup juga begitu ya, nggak hanya susah, nggak hanya meratap begitu kan ya, tapi ada episode Paskah. Nah, untuk melengkapi ini kita mencoba untuk memulai devosi Via Lucis. Kenapa yang dipilih salib suci? Karena perhentian jalan salib agak beda. Di salib suci hanya memperlihatkan wajah Yesus. Kali ini ada Yesus,
jatuh gitu kan, tapi dia hanya memperlihatkan wajah Yesus yang jatuh, Salib suci yang periuk. yang periuk. Oh. Nah, jadi kita akan berkeliling begitu kan ya di gereja, lalu ritus dari Jubileo Santo Fransiskus setelah Kemarin pagi kita ke sana dia ada di mana? sudah ada jalan salibnya Di luar dari di luar Tapi ini. kita nggak sempat lihat. Enggak Oh, sempat karena kita cuma lihat. ke Gomare aja. Betul. Oh, Iya. Jadi semoga ini melengkapi pemahaman kita dalam mengikuti Yesus. Ikuti Yesus bukan hanya Kristus yang jatuh bangun pada saat jalan salib, yang dimahkotai duri, yang berdarah-darah, tapi juga mengikuti Yesus, juga mengikuti Dia yang bangkit. iya. Nah, itulah spiritualitas Santo Fransiskus. Rosario kalau Ada yang mau ditanyakan sebelum kita corona? Nah, corona ini juga menarik. Corona ini 70 ya, 70. Lalu kisahnya itu sebenarnya ada seorang novis Fransiskan namanya Yakobus. Lalu dia punya kebiasaan menghias patung Bunda Maria sebelum masuk biara. Ketika masuk biara, dia kesulitan untuk melanjutkan kebiasaannya itu ya, karena mungkin tidak bisa keluar biara seenaknya lalu mencari bunga. Dia bersedih dan punya keinginan untuk meninggalkan biara. Nah, di saat itu Bunda Maria menampakkan diri ya. Ini sudah cukup lama sebenarnya devosi corona ini tidak langsung berhubungan dengan Santo Fransiskus. Dia tahun 1400-an baru mulai populer. Lalu setelah itu Bunda Maria menasihatkan jangan keluar. Kamu bisa tetap mempersembahkan bunga-bunga itu secara rohani. Dan Bunda Maria sendiri mengajarkan untuk berdoa 70 kali Salam Maria. Setiap perpuluhannya dipersembahkan untuk merenungkan satu peristiwa sukacita sukacita Bunda Maria. Jadi 70. Nah, yang menarik adalah ketika dia sudah mulai menerapkan cara doa ini, lalu magister novis ya yang membimbing para novis melihat ketika dia menyelesaikan satu Salam Maria, ada setangkai bunga yang dipersembahkan oleh malaikat kepada Bunda Maria. Dan ketika Bapak kami, malaikat ini mempersembahkan sekuntum bunga bakung berwarna emas. Oh, ini kaget juga kan si magister novis ini. Lalu setelah sudah selesai, Bunda Maria menyerahkan kembali rangkaian bunga mawar itu, dibawa oleh malaikat dan ditaruh di atas kepala si novis ini. Korona itu kan artinya mahkota. Dan setelah itu baru novis ini cerita bahwa Bunda Maria yang meminta devosi ini, dan lalu menjadi populer di kalangan para Fransiskan. Jadi seperti kisah Maria Guadalupe ya, lalu mawarnya itu dipersembahkan sekuntum demi sekuntum dalam doa kita dan nanti diberikan kembali kepada kita. Jadi mungkin yang punya mata batin gitu ya bisa melihat, wah setelah doa corona kita memakai corona bunga mawar. Nah, ini diperkenalkan juga pada tahun Santo Fransiskus supaya menjadi devosi kita bersama. Namanya 7 Sukacita Maria. Ada devosi 7 Dukacita Maria. Ini ada devosi 7 Dukacita, 7 Sukacita Maria. Nanti kita doakan bersama. 5 itu terkait dengan peristiwa gembira dan 2 itu peristiwa mulia. Kebangkitan Yesus dan Maria diangkat dari mahkota Yesus. Itu kisah dari corona. Nanti kita doakan bersama di tahun. Oke, ada lagi? Cukup kalau sudah kita tutup dengan doa Santo Fransiskus ya dari Paus Leo, dan kita mengintensikan
bulan Februari ini, lalu Bapak kami dan aku percaya. Halaman 10. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu, engkau menyambut saudari Maun sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib Sang Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman, anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Amin. Bersama Bapak Suci Leo ke-14, kita berdoa untuk bulan Februari ini untuk anak-anak dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Semoga anak-anak yang menderita penyakit tak tersembuhkan beserta keluarga mereka menerima layanan medis dan dukungan yang dibutuhkan, tetap kuat dan berpengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari sekarang kita merenungkan kisah wafatnya Santo Fransiskus sambil mempersembahkan lilin-lilin yang bernyala sebagai ungkapan syukur kita bahwa melalui Santo Fransiskus kita sungguh-sungguh dihantarkan pada Kristus yang menderita sengsara, wafat, dimakamkan, dan kemudian bangkit dengan mulia.
ingat lagu yang kita nyanyikan bersama. Ya. Semoga cahaya ini membawa damai di dalam hati kita, dan setelah itu kita mempersembahkannya kepada Tuhan, kepada Yesus yang tersalib, supaya damai itu sungguh-sungguh mengisi hati kita. Karena masa Prapaskah, jadi kita tidak menyanyikan Haleluya. Sebagai gantinya kita akan menyanyikan Terpujilah yang terpuji. Oh, Iya. pengantar ini. di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Karena dalam cinta dan kehadiran Tuhan, damai sejahtera boleh kita. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Dengan lilin-lilin yang bernyala ini, kita berharap bahwa kita pun dapat menjadi terang dunia. Kita memberikan penghormatan kepada Santo Fransiskus dengan mempersembahkan lilin yang bernyala ini, agar kita pun bisa mengusahakan kekudusan seturut dengan teladan Santo Fransiskus, agar menjadi saksi perdamaian sejati dimanapun juga kita berada. Di dalam cinta dan kasih, Di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Kita mendoakan doa damai halaman 14. Maka dari ini menjadi tanda perdamaian yang kita mohonkan, damai yang mengalir dari hati Yesus dan menjadi pembawa damai, pembawa citra kasih, pembawa keampunan, pembawa kerukunan, pembawa kepastian, pembawa kebenaran, harapan, kegembiraan, dan ketenangan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai
Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. bila terjadi penghinaan, Jadikanlah aku pembawa kehangasan. bila terjadi perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kepastian. bila terjadi kesesatan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kecemasan, Jadikanlah aku pembawa harapan. bila terjadi kesedihan, Jadikanlah aku pembawa kegembiraan. bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Ya Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Sebagaimana disampaikan oleh Fransiskus dalam wasiatnya, aku saudara Fransiskus, hambamu yang kecil ini, sedapat mungkin meneguhkan berkat yang amat suci ini untuk kamu lahir dan batin. Semoga di surga dilimpahi dengan berkat Bapa yang Maha Tinggi, dan di bumi dilimpahi dengan berkat Putranya yang terkasih, bersama Roh Kudus penghibur, serta semua bala tentara surga dan semua orang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan halaman 17. Fransiskus dunia menanti dan menanti kita semua. Jika engkau mengasihi aku, mari ikuti aku, tinggalkan harta duniamu, mari ikuti aku. Fransiskus dunia menantimu, mendambakan kasihmu, bersatukan dalam namamu dengan belas kasihmu. Bukalah hati dan dirimu, mari ikuti aku.